Wis ah pokoke urip iki digawe penak wae. Bentinane iki wis glundang-glundung sing penting awake dhewe iki sadar ora ngrugike liyane. Ora ngrugike liyan, tapi digagas terus nek ono masukan kalau kita diberi orang lain info bahwa kita ini kekurangannya apa gitu ya terus tahu diri aja, nggak usah terlalu baper. Ngono cah, semangat cah, ketemu meneh. Iya aku ngejak sedulur lanang karo wedok jenenge Mela karo Faisal. Aku bentinane ngundang ya jangkar. Faisal, Mela ngono. Mel. Sal ya rak dijae kaya ning buriku. Nah, sisine bojone. Nah, cayu. Cah Jakarta. Cah Jakarta sing pindah ning Semarang. Di Semarang loh, ya KTP Semarang sekarang. KTP Semarang. Kowe KTP-mu wis Semarang ya, Cah? Iya dong. Semarang. Ya oh Gusti kowe iki berarti All out. lah kowe ra out kowe iki jenenge nekat kowe, Cah. Kowe Cah. Iya lu, kita nggak dapet tunjangan lagi dari Pak Iya. Anies. Itu juga shock juga sebenarnya. Kok udah gak jadi orang Jakarta lagi? Nah, ya. Banyak yang nanya sih, lu ngapain ikut pindah juga KTP-nya? Iya ya, kenapa ya? Tapi ya udah nggak apa-apa. Apalah. Mustahil. Di mana aja. Nggak penting lagi. Aku njaluk ketemu Cah Loro ya. Aku itu Mel karo Faisal. Ini Sal, kita ngobrol masalah homeschooling ya. Boleh Mas. Jadi Siap. lama kita nggak ngobrolin homeschooling gitu. Jadi ini juga urusan parenting kan berarti. Iya. Ini tak culik Cah iki Mas Isal karo Mbak Mela tak culik. Wis aku linggaku song ngene. Sikilku ning enggak Cah lu. Iki kan. Kan nek ngomong langsung aku mbok buli rak apa silakan. Rak sopan. Lah rak sopan karo sapa wong sepi wong lah. Jo salah. Lah kan sepi. Iya. Mas sopan sama siapa? Wis rak cangkeman takon ah. Anu Mas Sal, cerita tentang proses kreatif lu putra-putra homeschooling Mela karo Faisal. Keren banget. Ya. Bapak Ibu semuanya silakan ini panteng ini anak-anak keren nih. Putra pertama namanya Husin, nomor 2 adalah Ali. Ceritain Kak proses kreatif. Putra pertama Husen saat ini usia 16 tahun, Ali 14 tahun. Dua orang ini homeschool, enggak pernah sekolah dari kecil. Oh, Husen pernah 6 bulan ya. 3 bulan TK. 3 bulan pernah TK, setelah itu enggak pernah sekolah, fokus sama kompetensi pendidikan. Dari kecil udah nyari minatnya di mana. Dulu Husen minatnya di basket, olahraga, Ali memang di digital ya. Sekarang Husen lagi fokus di ilustrasi, bikin usaha rintisan sama pendampingan Kak Nabila di Rumah Sasongko. Terus Ali lagi belajar jadi video editor di Saling Berguru. Ya tempat belajarnya ya punya tempat belajar kita bareng-bareng. Iya, belajar di komunitas ya. Iya, belajar di komunitas. Ekosistem kita ya. Iya. Iya, pendidikan berbasis komunitas. Iya. Gitu. Benar. Ini homeschool loh. Homeschool menurut Bu Mela, kalau yang kita lakukan itu berarti homeschool apa kalau ada namanya? Kan tipenya banyak tuh katanya. Atau kita nggak masuk tipe manapun? Nggak masuk. Kalau bahasa kerennya eklektik. Oh, bahasa kerennya eklektik. Iya. Eklektik kayak interior tuh ya. Itu kan ada interior Jadi eklektik. dia berbagai macam itu Apa, kan apa? itu sebenarnya karena bingung ya. Jadi bilang karena bingung. Karena dia nggak jelas di mana. Nggak, maksudnya karena kalau aku sih apa metodenya kan metode kan banyak kayak misalnya kayak ada Charlotte Mason, klasikal lah, terus apa ya? Apalagi ya banyak lah Nggak tahu pokoknya kalau Montessori gitu-gitu. Nah kalau Kita termasuk kita yang akhirnya diarahkan ada aja. school at home gitu. Pokoknya banyak deh. Ada yang unschooling katanya. Akhirnya sekarang ya udah eklektik. Itu akhirnya rame-rame semua dicampur-campur. Oh, itu eklektik namanya. Iya. Jadi Saya juga nggak ngambil tahu soalnya masih lihat ngambil namanya apa. metode-metode. Tinggal ngejalanin aja. Gitu sih. Oke. Jadi gimana? Ceritain sekolah mulai Husin proses kreatifnya sekolah awal itu. Jadi sekitar 4 tahun terakhir Cah. Jadi ini Mbak Mira ini gabung di komunitas di jaringan rumah usaha di tempat Umili belajar bareng sama dia. Terus kemudian
cerita awalnya kan Husin itu ceritain proses Husin yang waktu itu kan dia diklaim kinestetik kan istilahnya itu lah iya, itu ceritain kinestetik. proses itu bagus. Nanti habis itu agak sedikit lebih detail sekarang sampai di mana proses kreatifnya si Husin, terus nanti lanjut ke si Ali. Karena ini bagus untuk di-sharing untuk ya bahan untuk rame-rame untuk kajian sih, buat belajar bareng-bareng sih. Ya. Kalau aku duluan ya, Monggo, Mas Bu. Isal nambahin ya. Ibu aja habis. Kaisal, jangan itu masih Sal, coba galak-galak. Dia kalau ngomongin homeschooling kaku terus pasti. Iya, soalnya kan idenya dari Mela. Dari Awalnya hamil udah minta homeschool. Iya udah tangga sekolah Nah, ya. aku gimana? Padahal Ibu biar nggak kepala repot sekolah, aja itu. Biar suruh nggak homeschool. repot ngasih seragam. Iya. Nggak, jadi Cangkeman tapi ribut ya tabrakan ngomongnya apik. Tapi keren guys. Aku seneng. Anu gojekanmu karo jeneng rukunmu lho Cang. Katanya rukun, tapi tabrakan mulu ngomong. Tapi gak apa-apa. Ini kan otentik bos. Silakan Bu, silakan. iya ya pelajarannya akhirnya gini. Menariknya kan beberapa waktu yang lalu kan teman-teman Mahmud ya, Mama Muda kan banyak yang nanya sama aku tentang teknis homeschool anak-anak dan itu menarik akhirnya aku bisa narik ceritanya bahwa jadi pelajarannya tuh 4 tahun lalu itu kan sebelum kami di sini itu kan Husin itu udah dicap anak kinestetik, berarti nggak bisa diam. Iya. Jadi akhirnya ke basket gitu loh. Harus gerak terus gitu. Harus gerak terus. Terus dites IQ-nya rendah. Jumlah rendah Bu, kesian Bu. Kata dia, "Mak kok Husin segini, Mak?" Kan aku cek aja ya. Oh ya udahlah gitu. Terus akhirnya aku udah terus tes ini, tes itu tuh kinestetik, aktif gitu-gitu kan. Nah, akhirnya kami berkesimpulan dia tuh nggak bisa dikasih pelajaran yang harus diem. Maksudnya digital, komputer tuh nggak bisa. Jadi ya udah akhirnya ikutin dia yang kinestetik itu gitu. Nah, setelah di sini ngobrol itu proses kreatifnya pokoknya dia basket terus tapi akhirnya sampai kepentok bahwa dia harus milih antara basket atau desain. Itu tuh belajar desain juga soalnya di sini gitu. Di awal pandemi Di awal itu pandemi waktu itu. kan tapi kan ada proses problem dulu waktu itu kalau nggak salah cedera itu Oh iya Iya, fraktur tangannya. Tangannya fraktur. Terus iya terus dia kan harus waktu itu ke jurnas basket. Udah masuk nah itu kami pindah kakak gara-gara dia harus ikut ke jurnas ke jurnas basket. Terus fungsional banget pindah kakak Strategis fungsional itu iya. terus Terus akhirnya disuruh milih bahwa kamu tuh kan udah tanganmu patah gitu. Tanganmu fraktur rusak. Gimana kalau belajar digital, belajar desain selama masa dulu istirahat. yang serius gitu. Terus akhirnya waktu itu dia bertentangan sih Mas Ili, terus dia bilang, "Tapi kan Husin nggak cinta desain, Husin cintanya basket." Tapi akhirnya setelah ngobrol sama bapaknya dan bapaknya kayaknya berhasil menggiring dia. Ya menggiring sih itu ya. yang Mengarahkan sih, lah. maksudnya enggak. Ya harus lah orang jadi- kalau enggak malah nggak tahu tujuannya mau kemana 6 bulan selama masa Iya, cedera. akhirnya dia mau belajar dan ternyata dia itu ternyata bisa gitu. Dan sekarang justru ini singkatnya tuh karena teknisnya kan nggak terlalu ini banget. Jadi singkatnya tuh bahwa ternyata dia sekarang berhasil bisa ilustrator, terus bahkan udah merintis usaha sama mentornya gitu di bidang yang harus diam pekerjaannya dari pagi sampai sore sampai malam gitu. Karena kan di depan laptop terus nggak loncat-loncatan gitu kan harus. Nah aku tuh akhirnya sadar bahwa kadang-kadang kayak kita aku balik lagi ngomong kita tuh suka sok tahu aja, suka kayak melabeli bahwa ya kinestetik akhirnya nggak bisa gitu loh, padahal itu teknis.
ternyata kalau didalemin lagi ujungnya itu kalau udah masuk ke konsep hidup ya nggak sih? Wih. Iya kan? Yoi, bener. Kamu belajar, kamu Ih, membawa mantap. bapaknya kan Wih. membawa dia membawa pelajar membawa Usen ke obrolan-obrolan itu tentang kalkulasi hidup lah, konsep itu tuh jadi teknis tuh akhirnya bisa gitu loh. Kadang-kadang orang tua homeschool suka yang mungkin karena kita udah melewatinya ya Pak ya. Iya. Suka memang sibuk sama teknisnya gimana. Anaknya bakatnya apa? Iya. Anaknya mau jadi apa gitu. Iya. Jadi sibuknya terus bikin portofolionya gimana. Iya. Itu sih iya gitu Iya. loh. Tapi coba deh dalemin lagi ke tadi konsep di atasnya itu, menurutku sih gitu Pak. Nah iya, padahal setiap anak itu kan punya multi talenta kan. Allah tuh kan kasih kita tuh kesempatan mau hidup dengan cara apa itu kan terserah kita, sesuai persangkaan kita toh. Betul. Mas Sal ditambahin tentang persangkaan bahwa kemudian putramu sempat diklaim sebagai seorang kinestetik. Iya. Terus apakah itu akhirnya ilmu itu bisa jadi apa ya? Jadi jebakan ya bagi putramu ya. Tapi faktanya untung di lingkungan yang memaksa dia akhirnya bisa boleh belajar apapun. Iya. Coba tambahin Mas Sal. Iya. Bantuin. Aku ngerasa beruntungnya tuh ketika jika belum ada di circle-nya komunitas, jika terjadi problem seperti ini aku nggak tahu sih bakal Iya, bahasanya apa, benar, bakal benar. mengadu atau bakal berkonsultasinya sama siapa gitu, karena kan homeschool itu justru klub UASA kan kadang jadi rujukan, jadi pertanyaan dari tempat Iya. orang nanya. Kita dianggap udah belasan tahun ada di homeschool, pasti jadi tempat bertanya. Padahal kejadian ketika Usen fraktur itu, kita mau nanya sama siapa nih gitu. Akhirnya karena ada komunitas, terus akhirnya kita sadar bahwa jangan-jangan ini jalan untuk menambah sudut pandang lain, bahwa kita tuh nge-labelin anak ini anak kinestetik, nggak bisa tenang, nggak bisa diem gitu. Padahal sebetulnya masalah diem sama nggak diem kan masalah bisa berkomunikasi, intensitas dialognya seberapa. Jangan-jangan begitu ngobrolnya benar, masih cerita tentang kesadaran refleks, kecerdasan ruang waktu, empati, itu jangan-jangan bisa membuat orang ya udah santai aja hidupnya. Santai itu bukan gak ngapa-ngapain, tapi bergerak seefektif mungkin, mengkalkulasi hidup sebaik mungkin, merencanakan profesi atau pekerjaan itu memang dari sejak remaja. Iya. Makanya di usia 16 hari ini tuh dia tuh ngobrol sama kami tuh ya alhamdulillah ngobrolnya udah bisa diajak ngobrolin gimana hidup, gimana mau kemana. Jadi kayak orang tua ya, Udah, jadi orang udah dewasa. udah bisa diajak ngobrol hal-hal yang Soalnya seperti sebenarnya emang udah dewasa sih. ya lah kan udah akhir balik kan, remaja udah menuju ke dewasa. Ya gitu Itu sih. sih urusan Betul. Keren ya? Dosen. Alhamdulillah bareng sama komunitas ada tempat bertukar pikiran, sharing, ada problem bisa ditanyain, banyak temen buat berbagi kalau di komunitas. Gitu sih Mas Edi. Iya, oke. Jadi proses kreatifnya Mas Isal itu memang proses kreatif yang sangat cangar sih, sangat keren sih. Mbak Mela pun sama mengalami proses up and down gitu, karena tidak semua yang dia belajar dari komunitas tuh ya dia bisa terima dengan 100% atau bahkan nggak usah, bahkan terima 50% pun tidak. Tapi yang menarik justru Mas Isal dan Mbak Mela ini terus berani, kalau aku bilang berani, hidup itu harus berani mencoba. Iya. Dicoba dulu, bahkan percaya cuma 40%, jangan-jangan mungkin ada manfaatnya. Ternyata termasuk Mbak Mela juga melakukan yang sama. Tentu aku melihat bahwa ada penolakan gitu ya, itu hal yang wajar. Iya. Tetapi faktanya kita sepakat 2 tahun di awal itu kan sudah 2 tahun masih ya udah kamu cabut kan nggak apa-apa, dan usaha kan juga sudah mulai jalan waktu itu, silakan kamu bawa. Waktu itu kan tak tawarin itu toh Mas Isa, Mbak Mel kan juga, cuman kan kamu kepinginnya bertahan, terus kemudian sampai sekarang 4 tahun. Cerita terakhir Ali itu kan kulihat masih kanak-kanak, dengan kelucuannya, dengan keluguannya,
dengan kepintarannya sekaligus loh bocah itu. Iya. Aku lihat itu anak cerdas banget. Kasih ini Kak, tambahan untuk penguat teman-teman buat belajar homeschooling sih. Ya apapun. Iya, belajar homeschoolnya Kita Ali kan kan nggak- lebih iya. ini lagi, Bu. Iya. Lebih soliter lagi. Soliter ya bahasa mau bagus. Ya bagus Soliter tuh. tuh gimana maksudnya? Tahu soliter ya? Kan cupang di soliter. Kan cupang Kalau di soliter, sendirian aja udah. kalau aku justru ngerasa Nggak Ali ada lagi nih makan di sana kali. Ali itu lebih otentik karena aku tuh kayak udah Husain kan. Ya. Jadi udah Husain homeschool kan. Nah, Ali tuh jadi lebih aku dalam tanda kutip lebih bebas sih. Bebasnya tuh bukan misalnya nggak harus ngikutin metode A, metode B, metode C, itu nggak harus gitu. Jadi Bebas. Ali tuh justru kayak lebih Bebas otentiknya banget dia gitu. Makanya emang rada susah juga sih Susah apa? menggiring dia karena otentik dia banget. Wah, pinter banget soalnya. Lebih keras soalnya dibanding Husain. Jadi Lebih berakal. jadi Lebih berakal. Husain Maksudnya lebih merdeka. Ngakali kanca-kancane maksudnya. Dia lebih merdeka gitu. Jadi ya itulah PR ya buat Ali, tapi diajak ngobrol terus ya. Iya. Jadi Bapak lah itu kan. jadi memang Bener. ya masih 14 ya. 14 tahun. 14 tahun. Kak, itu ada tanda-tanda kreatif loh. Iya. Gitu ya, Mas. Lah iya toh, aku dulu jahat. Aku dulu nakal, pemabuk, penjudi. Pokoknya semua yang jelek untuk ulah. Tapi kan gak apa-apa. Yang penting aku kan berubah kan. Alhamdulillah ada Berproses tentu saja, susah payah. Iya. Terus Ya udah akhirnya Ali sekarang tumbuh ya Ali nggak bukannya kalau Husain kan masih polesan aku gitu, polesan memaksakan harus metode ini, harus diiniin, harus diginiin. Kalau Ali sih enggak, bebas. Jadi aku lebih los dan aku udah lebih percaya diri sih kalau homeschoolnya Ali. Ya tapi tadi jadi mungkin lebih berpikirnya lebih merdeka, lebih ini nemeninnya bapaknya lebih PR. lebih seru lah. Lebih seru pasti Lanjutin, karena Pak. ngomongnya atau dialognya kan lebih berani. Kalau Husain kan dialognya lebih manut. Maksudnya bukan Ali nggak manut, dia manut tapi lebih kritis. Bahkan kemarin dikomplain ya, Apa? waktu bilang Li besok nggak usah ke Rumsas gitu. Shock kan dia. Kenapa Ali nggak usah ke Rumsas gitu? Kan dia kan nggak mau ke Rumsas. Sabtu. Aku kan bilang libur, Bos. makanya aku bilang Li nggak usah ke Rumsas. Terus dia bilang Cuman dia marah gitu kan, apa jangan ngagetin gitu. Maksudnya jangan kalau ngasih tahu sesuatu tuh Papa mau ngobrol gitu. ya, maksudnya justru dia lebih berani untuk mengekspresikan perasaannya dia dibanding Husain yang dulu kan takut nyakitin ibunya. Jadi apa manut, malah banyak kan mendemnya itu dulu. Tapi udah oke kok sekarang dua-duanya. Jadi dua-duanya alhamdulillah sih. Dan pasti peran komunitas sih Mas Ili. Pasti aku juga ya emang aku sadar sih dari dulu juga emang kayak bikin klub oase kan juga sebenarnya dalam rangka emang memenuhi kebutuhan anak-anakku kan. Makanya tapi kan akhirnya waktu itu ya aku doang gitu. Jadi nggak terlalu buat aku tuh kayak ya kan udah gede butuh eksplorasi lagi Bu. Nah Betul. itu Setuju. akhirnya Betul. it takes a village to raise a child. Iya. Makanya sekarang ya udah Ali kayak gitu. Ya udah biar nih siap-siap nih kan di komunitas biar dia nanti dihajar sama saudara. Maksudnya orang mikirnya diapain gitu. maksudnya di feedback sama mentornya, sama sedulurnya yang lain itu malahan ya umur segini sih harusnya ya. Menurutku harusnya akhirnya ketemu di 14 tahun ini pas lah dia harus ketemu Feedback. babak belurnya belajar tentang hidup. Iya. Biar ketika 17 tahun tuh udah oh ya udah siap ke beneran kehidupan yang Semoga ya bisa merevisi. jadi bukan di orang tuanya doang karena kalau di kita doang kan pasti penuh kasih kan, Iya, betul. banyak maklumnya. Iya. Betul, Iya betul, sih. betul. Perlu pantainya untuk dia nanti ke lautan lepas tuh 14 sampai 17 menurutku Oke. insya Allah
Amin. Beri kesempatan untuk bertarung yang lebih Iya. luas kan buat dia sendiri. Betul. Manusia global itu anak-anak. Iya. Lagi. Wih, ternyata wes Banyak wes ya? korong belum menit Sal. Lama ya? Nggak terasa ya. Nggak terasa. Ini kalau dieksplorasi bisa 20 jam ini. Ngomongin anak itu kan nggak pernah akan rampung toh dalam hidup kita. Benar-benar. Itu. Wes sementara ngono cah. Jadi proses belajar kami itu adalah proses bersama-sama. Jadi nggak ada satupun yang paling pandai dan paling baik. Iya. Terus kemudian keutamaan dari proses belajar itu ya rasa penerimaan sih pada akhirnya, bahwa kemudian kita mau nerima posisi ekosistem atau tempat kita belajar itu seperti apa ya tergantung dari kita. Iya. Kalau ada penolakan itu ya apa-apa itu ya sebenarnya tetap dia ya ditahan untuk diri sendiri sih pada akhirnya. Jangan mudah apa-apa memperlihatkan secara ekspresif atau secara body language, lebih-lebih secara oral. Iya. Itu aja asal Siap. selalu kita yang penting hidup. Mbak Mela, Mas Isal, pokoknya jalan sedikit-sedikit, tipis-tipis. Kita sadar bahwa kita itu setiap hari ada ilmu lagi setiap hari, karena setiap hari kita itu kan pasti akan berkurang juga waktunya atau umur kita. Betul. Mohon ya Cah, terima kasih, semoga manfaat lah, bahwa Amin. apapun hidup itu ya akhirnya seperti membuat kurikulumnya sendiri. Jadi mau Iya. homeschooling, mau sekolah apapun, makanya manusia diberi kehidupan itu sebenarnya adalah sekolah kehidupan, makanya bikin kurikulumnya sendiri masing-masing lah. Terima kasih, semoga manfaat, semangat selalu. Semangat. Wes senyumku wis manis. So kemayu. Wis ah.